Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami taati, yang kami cintai, para dewan guru, para asatidah Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Putra Rodotul Ulum, para kepala sekolah dan stafnya, para kiai, khususnya Kiai Haji Abdul Malik, dan para guru-guru saya, karena saya juga alumni Madrasah Rodotul Ulum. Guru-guru saya masih banyak yang mengajar di Rodotul Ulum ini. Dan anak-anakku sekalian, para siswa Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah Rodotul Ulum yang kami banggakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para panitia, para adik-adik yang duduk di organisasi siswa Madrasah Rodotul Ulum yang telah menyiapkan kegiatan yang mulia ini. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiatnya, hidayah taufiknya, dan ditakdirkan menjadi umat pilihan yang bisa hadir dan duduk di tempat yang mulia ini, yang penuh barokah ini, dalam kegiatan dan acara yang sangat mulia, yaitu peringatan 10 Muharram atau Asyura sekaligus santunan anak-anak yatim. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan kita upayakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan senantiasa, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita nikmat sehat wal afiatnya, sehingga kita bisa hidup panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian, siswa MTS dan MA maupun putra-putri kita yang di rumah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan dan penyakit lahiriah dan batiniyah, rohaniyah, akidah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita senantiasa dalam naungan ridha Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, pimpinan kita, qudwatun hasanah bagi kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pertama-tama mohon maaf kepada Dewan Guru. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ini untuk adik-adik, untuk anak-anak MTS dan MA. Jadi bukan tausiah untuk para asatidah. Kami mohon maaf berdiri di sini untuk memenuhi undangan dari OSIS yang kebetulan tadi malam, sudah malam sekali, saya baru diberikan oleh anak saya undangan yang katanya sudah sebelumnya dikirim ke rumah tapi gak ketemu dengan saya. Saya baru baca tadi malam bahwa pagi ini ada undangan bersama-sama memperingati 10
Muharram ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang mau mengundang kami, sehingga kami bisa memanfaatkan waktu-waktu kami bersama-sama dalam kegiatan yang mulia ini. Adik-adik sekalian, hari ini adalah 10 Muharram. Adik-adik, ya coba didengarkan, walaupun mungkin semuanya sudah tahu, tapi ini mudah-mudahan menjadi spirit dan bekal kita semua, menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin. Hari ini 10 Muharram. Muharram itu bulan pertama bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Ini semuanya Islam 100%. Harus tahu, Islam punya kalender sendiri, yaitu kalender Hijriah, yang dimulai bulannya dari bulan Muharram. Jadi baru saja kita melewati tahun baru Islam yang sudah seyogyanya kita rayakan setiap tahun, karena ini termasuk syiar Islam. Juga 10 Muharram kita rayakan, ini juga syiar Islam. Orang-orang yang merayakan, meramaikan, memperingati hari-hari besar Islam itu berarti termasuk menegakkan dan meninggikan syiar Islam, yang itu termasuk tanda min taqwal qulub, orang yang hatinya bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa pasti perhatian untuk meramaikan dan mensyiarkan syiar-syiar Islam. Berkaitan dengan 10 Muharram. 10 Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, sehingga 10 Muharram ini sangat bersejarah dari zaman dahulu, bukan saja dari zaman umat Muhammad ini, tapi dari zaman para nabi-nabi terdahulu. 10 Muharram sudah termasuk hari besar, hari kemenangan, hari kebahagiaan, yaitu antara lain di 10 Muharram ini dikumpulkannya keluarga Nabi Yakub, dipertemukan kembali dengan putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga diampuninya dosa Nabi Daud alaihissalam. Disembuhkannya atau dikabulkannya, disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam. Dikabulkannya doa-doa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam dalam melawan dan memerangi kezaliman Fir'aun di zamannya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Yunus dikabulkan doanya dan diselamatkan dari kondisi yang sangat menggentingkan, yaitu ditelan ikan dan dibawa ke dalam dasar laut. Itu juga di 10 Muharram beliau dikasih keselamatan alaihissalam. Begitu juga diciptakannya ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 Muharram ini. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Madinah berpuasa. Orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu Nabi tanya, ada apa mereka berpuasa di Asyura ini atau di 10 Muharram ini? Mereka berpuasa karena bersyukur atas keselamatan dan kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, kalau begitu kami ahadku, lebih berhak, lebih wajib untuk mensyukuri kemenangan dan keselamatan nabi-nabi terdahulu, karena kami umat Islam beriman kepada para nabi-nabi dan para rasul terdahulu. Dan sudah kewajiban kita juga ikut bersyukur, berbahagia atas apa yang telah didapatkan dari kemenangan dan keselamatan para nabi-nabi terdahulu. Maka Nabi Muhammad SAW berpuasa juga dan menganjurkan umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura.
Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada para sahabatnya, andai kata saya hidup tahun depan, saya akan puasa dari tanggal 9-nya itu Tasu'a. Karena kita umat Islam selalu dinasehati dan dipesan oleh Nabi Muhammad SAW, khalifil Yahud wan Nasara, berbedalah kalian dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Nasrani Yahudi berpuasa Asyura, kita berpuasa Tasu'a dan Asyura. Makanya kita disunahkan Tasu'a tanggal 9 kemarin dan sekarang tanggal 10. Yang puasanya, yang pahalanya dapat mengampuni dosa tahun yang lalu. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang sudah berlalu semuanya diampuni dan dihapus dari buku rapor kita semua, sehingga kelak di akhirat tidak lagi dibacakan, tidak membuat kita malu di hadapan semua umat manusia. Amin Allahumma amin. Jadi di Asyura ini ada sunnah-sunnah Nabi yang kita sebagai pelajar Muslim, apalagi sebagai santri, sudah tidak pantas kalau tidak mendahulukan pengamalan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada banyak hadis-hadis yang berkaitan tentang apa yang perlu dilakukan di bulan Asyura ini. Ya. Namun menurut beberapa ulama ahli hadis, yang sahih dari 12 yang banyak beredar, 12 sunnah yang dilakukan di hari Asyura ini, yang 2 itu dengan hadis sahih, yaitu as-shaum dan tausi'ah alal iyal. Itu hadisnya sahih, yaitu puasa Asyura dan tausi'atu alal iyal. At-tausi'ah alal iyal itu adalah memberikan keleluasaan atau nominal yang lebih nafkah kepada iyal, yaitu keluarga yang dalam tanggungannya, seperti istri dan anak-anak atau siapapun yang dalam tanggungannya. Di hari Asyura ini hendaknya diberikan lebih banyak daripada hari-hari lainnya. Ya, kalau ustaz-ustaz, ini ustaz-ustaz, kalau adik-adik belum ya, ini ustaz-ustaz, saudara-saudara kami, ikhwani billah, kalau punya istri hari ini berikan nafkah double untuk belanjaan double ya. Yang punya anak juga kasih uang jajan double. Itu sunnah dengan hadis sahih at-tausi'ah alal iyal. Yang punya, yang nggak punya ya korban perasaan ya. Saya dah dia apa boleh buat kimon biasa nilai ibu kisah kalau ibu gitu ya. Mohon beda, kalau tidak ya yang penting berikanlah apa yang bisa. Karena hari ini juga disebut Yaumul Marhamah. Ya, bukan hari sedih, bukan hari bergabung, bukan hari bela sungkawa, tapi hari ini hari kasih sayang. Cuman bukan hari foya-foya, bukan hari yang berlebih-lebihan lah ya. Karena sekedar ini informasi kepada kalian adik-adik, ya, adik-adik dengarkan ya, ini untuk akidah masa depan. Nah, jangan sampai kita kesasar dan kesesat. 10 Muharram ini ada orang yang bersedih-sedih ya, memperingati wafatnya Sayyidina Husain, cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW, yang kebetulan menurut buku nasab itu adalah kakek saya. Ada orang sampai berlebih-lebih. Memang Sayyidina Husain itu sangat sadis, pembunuhan terhadap Sayyidina Husain sangat-sangat sadis sekali, sangat-sangat kejam sekali. Bukan hanya ditusuk, di samping dikhianati, tapi sampai dipenggal kepalanya dan dipisahkan antara badan dan kepalanya dan dibawa keluar negeri. Jadi ini betul-betul, dan semua dibantai, istri-istri dan anak-anaknya semua dibantai di hari itu di padang Karbala. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah sama sekali tidak boleh membahas itu. Ya, sebetulnya tidak boleh, tidak layak, tidak pantas. Cuman harus disinggung, karena kalau enggak kalian akan tersesat di kemudian hari dengan pemikiran-pemikiran sesat yang membesar-besarkan hari duka, hari bergabung,
hari sedih, bahkan sebagian orang sampai melukai kepalanya, badannya mencakar-cakar, bahkan anak kecil yang nggak tahu apa dilukai juga kepalanya. Naudzubillah min dzalik. Itu ajaran Syiah yang ada di sekitar kita ini. Ya. Dan itu bukan ajaran Islam, itu ajaran Yahudi dan Nasrani. Ajaran Islam nggak ada, mana ada ritual melukai, ritual sedih-sedih, malah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu kok kalau Sayyidina Husain akan dipenggal, tapi gak pernah Nabi Muhammad terus berdoa, ya Allah gagalkan rencana engkau ya Allah. Nabi Muhammad kan dikabulkan doanya, jangan ya Allah takdirkan yang baik, tapi tidak, begitulah sudah takdir yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sayyidina Husain dipenggal, ya. Terus ada orang memperingati dengan sedih, dengan nangis, dengan jerit-jerit. Itu ajaran Nasrani. Jelas, silahkan baca hadis-hadis. Haram hukumnya aliyah, meratapi menangisi mayit hukumnya haram. Banyak hadis sahihnya di Bukhari dan Muslim. Insya Allah semua santri khususnya aliyah itu sudah baca. Mungkin di aliyah di sini ada pelajaran Jawahirul Bukhari, yang di situ juga ada itu larangan niat. Nah, sehingga kita nggak boleh ikut merayakan itu. Nah, kemudian ada golongan yang saking tidak sukanya kegiatan bergabung dan sedih ini, justru malah jalan-jalan, senang-senang, piknik, wisata kemana-mana. Ya nggak apa-apa. Kalau memang di situ, di lokasi situ banyak yang bergabung, banyak yang punya pemikiran salah, oke lah, kita bikin mukhalafah, bikin sesuatu yang lebih ramai dan lebih semarak. Tapi kayaknya kalau posisi kita sekarang nggak hanya tausiah filiyah, ya, tausiah filiyah. Ya silahkanlah yang tak biasa beli kambing, makanya belilah ikan kambing atau ikan ayam. Yang penting hari itu lebih daripada hari-hari sebelumnya. Gitu. Jadi kalau istri dikasih nafkah lebih itu maksudnya belanjaan, ya, belanjaan makanannya harus lebih enak di hari itu. Gitu. Anak-anak mungkin dikasih jajan karena sekarang hari marhamah. Ada kelompok-kelompok tertentu, golongan ampun pesantren-pesantren tertentu yang bagi-bagi hadiah hari ini. Semua beli snack. Tapi kalau pondok pesantren, termasuk saya ini wali murid korbannya. Ya, karena wali murid harus memberikan snack yang banyak kepada anak saya yang di pondok. Kemudian nanti di pondok itu dibagi-bagi tukar-tukaran hadiah, tukar-tukaran snack. Ya, untuk hari marhamah, hari kasih sayang. Nah, jadi ada puasa, ada tausiah. Kemudian ada hadis-hadis dhaif. Tapi kita semua tahu hadis dhaif itu kalau masalah amaliyah, afdaliyah, ya, fadilah amal itu bisa dilakukan karena bukan kaitan dengan hukum haram dan halal, tapi hanya fadilah. Yaitu hari ini sebaiknya ziaratu alim. Ya, ziaratu alim itu mengunjungi para orang alim, mengunjungi ulama, ziarah ke rumah-rumah kiai, silaturahim kepada keluarga. Ya. Silaturahim kalau masih ada ayah ibu, paman-paman, bibi-bibi, saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik, siapa yang mampu silaturahim hari ini sunnah silaturahim, khususnya ziarah. Ziarah itu dalam bahasa Arab ya silaturahim juga ya, jangan salah nanti ziarah berarti ke makam-makam kiai sudah wafat. Bukan, yang dianjurkan bukan ke kuburan, ke rumah-rumah kiai, ke rumah-rumah guru, entah bawa jajan, entah bawa snack, entah bawa permen, ya, entah bawa apalah, ya, bawa yang merah lembaran itu juga bagus. Jadi murid-murid silakan datang ke guru-guru di hari ini, itu yang disunnahkan. Itu berdasarkan hadis juga ya, silaturahim, ziarah, ya. Ada iktisal mandi ya tadi, atau iktihal pakai celak ya. Cuman ada sebagian ustadz atau sebagian ulama mengatakan sekarang saya sudah tidak ingin pakai iktihal supaya tidak subhat dengan Syiah katanya ya. Ya silakan. Kalau di sini nggak ada Syiah yang pakai celak tebel-tebel, silakan kalian pakai celak sunnah. Saya juga tadi pagi pakai celak. Pandi juga saya tadi pagi mandi ini. Untuk sunnah hari ini, sunnah sebelum Muharram. Jadi ada beberapa kesunahan termasuk sholat 4 rakaat dalam bacaan setelah Fatihahnya Al-Ikhlas 5 kali ya. Juga ada Al-Ikhlas 1000 kali.
Atau juga kalau menurut ulama ini ya, bukan hadis, ada hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, dan doanya subhanallah minal mizan 7 kali. Insya Allah selama setahun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Emang dulu setahun dulu jaminannya, dan itu berlaku hari ini. Kalau maghrib nanti sudah tidak berlaku. Ya, seharusnya tadi istighosa itu baca subhanallah alhamdulillah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, dan doanya ada doa panjang, doa pendek dan lain sebagainya, itu dibaca oleh umat Islam di mana-mana ya. Jadi ada beberapa sunnah-sunnah itu yang perlu, yang sebaiknya kita lakukan. Jadi itu ya, jangan terlalu bersedih-sedih, jangan terlalu berfoya-foya. Kalau andai kata, ini kami ya, andai kata kita perlu bersedih-sedih atas meninggalnya seseorang yang kita cintai, yang kita agung-agungkan, ya bukan Sayyidina Husain lah. Ya, Sayyidina Hasan juga matinya diracun, mati syahid juga ya. Sayyidina Abu Bakar mati diracun, Sayyidina Umar mati ditusuk. Ayah dari Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan itu mati juga dipukul kepalanya dengan parang. Ya, dengan senjata tajam sampai belah luka, walaupun tidak langsung wafat. Ya, dengan parang yang sudah diracuni. Begitu juga Rasulullah diracuni di makanan, cuman beliau alhamdulillah masih dijaga. Namun untuk menyempurnakan kesempurnaan Nabi sebagai mati syahid, karena beliau ingin mati syahid juga, maka oleh Allah ditakdirkanlah mati karena racun, kemudian demam 17 hari dan wafat. Jadi demam akibat racun tadi. Tapi Rasulullah tahu, begitu mau makan, sudah begitu makan sedikit tahu ini ada racunnya. Rasulullah berhenti. Jadi tidak parah. Tapi karena sudah garis takdir begitulah, yang mulia itu harus mati syahid. Rasulullah imamus syuhada, karena disebut imamul rusuli, imamul nabi, imamul siddiqin, imam termasuk imamus syuhada, maka wafatnya juga harus mati syahid. Yaitu beliau mati diracun. Kemudian Sayyidina Ali-nya mati dipukul ya, oleh siapa? Oleh muslim yang munafik. Ya, kemudian khalifah semua, 4 khalifah semuanya dibunuh. Sayyidina Utsman diserang ya. Sayyidina Umar juga, semuanya. Jadi jangan khawatir kalau ada ulama, ada wali mati begitu, itu mengikuti leluhurnya. Kalau ada habaib yang dikejar-kejar, dibunuh, difitnah, itu sudah mengikuti leluhurnya. Ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu selamat, satu-satunya putra Sayyidina yang selamat. Tapi tidak selamat dari caci makian dan fitnah dan tuduhan. Putra-putranya, sepupu-sepupu, ponakan-ponakannya semua ada yang ditangkap, bahkan ada yang disalib, ada yang difitnah, semuanya tidak pernah luput. Makanya pada saat ada seorang kiai mengatakan kepada saya, akhir zaman habaib itu akan dikejar-kejar dan dibunuh-bunuh. Gimana bedanya? Gak apa-apa. Saya siap-siap saja karena saya sudah tahu itu hadis Nabi sahih dan akan terjadi. Yang penting saya tidak dibunuh orang karena mencuri sepeda motor orang, ya, karena ngambil barang orang, karena maksiat-maksiat yang lain. Gak apa-apa kalau cuma karena majak mau dibunuh, karena ceramah mau ditangkap, ya gak apa-apa lah. Karena semua imam-imam itu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua juga ditahan, ditangkap. Syaikhul Qadir Jalani, Imam Ghazali, semua, Imam Nawawi, wah semua dipanggil Amir Mukminin yang muslim, semua Amir Mukmininnya ditangkap, dipenjara, dipukuli, ada yang dibunuh. Ya, begitulah para ulama pewaris Nabi. Jadi tidak perlulah, karena Nabi tidak memerintahkan sedih-sedihan. Jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai masuk ke wilayah kita faham-faham yang tidak benar itu. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak keberkahan bagi kita. Ini harus kita syukuri. Setiap ada kegiatan ini dan kita bisa hadir, itu wajib kita syukuri. Ya, karena apa? Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah mensyiarkan syiar-syiar Islam, mengagungkan syiar Islam, mengadakan kegiatan-kegiatan mulia sesuai sunnah-sunnah Nabi. Tidak semua. Tidak semua. Kadang-kadang ada kegiatan sholawatan ada yang diumumkan secara umum, yang hadir hanya beberapa ratus orang. Tetangganya ribuan tidak ada yang hadir. Kenapa? Belum ditakdirkan menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang nggak bisa berzikir berarti memang tidak dikehendaki oleh Allah untuk berzikir. Karena orang yang berzikir itu akan disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan orang-orang baik, buat apa Allah akan menyebutkan namanya? Maka tidak akan diberi kemampuan untuk menghadiri majelis zikir. Begitu juga sholawat. Yang bisa bersolawat itu adalah orang yang akan diberikan balasan sholawat oleh Allah, akan dijawab salam sholawatnya oleh Rasulullah. Kalau bukan orang baik-baik, kalau bukan pilihan, tak mungkin bisa hadir majelis-majelis sholawat, nggak bisa bersolawat. Nah ini terakhir saya, karena sekarang ini ada fitnah pandemi, padahal bukan pandemi ya, ada fitnah tahun padahal sama sekali bukan tahun. Itu hanya ya, tidak tahu, saya aneh kenapa kalau hari-hari besar kok selalu ada keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tidak bijak ya, yang melarang kita kumpul-kumpul, melarang sholawat dan melarang belajar, melarang sekolah. Setiap hari-hari besar yang dilarang sholat, yang dilarang ke masjid. Naudzubillah min dzalik. Masjid ini tempat naik turunnya malaikat. Allah tidak menurun, dalam hadis banyak sekali Allah tidak akan menurunkan bala atau tidak jadi menurunkan musibah dan bala apabila ada orang-orang yang meramaikan kegiatan masjid. Jangan takut-takut berjamaah di masjid, jangan takut-takut berkumpul sesama muslim. Kita sunnah salaman ya. Sunnah, kenapa kita takut-takut kok malah ngikutin sunnahnya Yahudi pakai apa dan lain sebagainya ya. Sunnahnya Nabi Muhammad, jangan takut mati. Kalau belum waktunya mati, ditabrak, saya punya guru, ditabrak kereta api, sepeda motornya 40 meter hancur. Guru saya itu hanya kepleset dan berat sininya dan besoknya tetap ngajar. Cerita dia, kemarin saya ditabrak kereta api. Itu orang yang antarkan motornya ke istrinya, istrinya sudah bingung. Ini sepeda motor suami sampean, tidak ada suaminya, tidak tahu kemana. Ditabrak kereta api, suaminya terus berangkat ke masjid, khutbah Idul Adha, baru pulang. Jadi kalau belum waktunya mati, ditabrak pesawat pun nggak akan mati. Tapi kalau ada yang sakit 3 tahun, lumpuh, kencing, buang air di kasur, nggak mati. Tapi kalau waktunya mati, walaupun ketawa-ketawa nonton televisi, langsung wassalam mati. Saya punya murid ngobrol dengan teman-temannya di pondok pesantren. Jam 10 lewat setengah 11 malam waktunya tidur, jam 10 harus di kasur masing-masing, di ranjang masing-masing. Tapi karena nggak bisa tidur ngobrol. Salah satu di kamar yang isi 30-40 orang itu kemudian terdiam. Dan ternyata terdiam sampai pagi. Dilihat sudah wafat. Padahal sehat walafiat, gak ada keluhan apa-apa. Kalau sudah saatnya mati syahid dengan tenang tidur di kasur pondok pesantren juga wafat. Itu mati syahid, jangan takut. Yang mondok, jangan takut, aduh kalau saya mondok nanti kena penyakit tularan saya mati. Jangan khawatir mati di pondok karena mencari ilmu mati syahid. Itu yang diminta-minta oleh Nabi Muhammad SAW dan para wali-walinya, ingin mati syahid. Saya ingin sampaikan, ada seorang soleh bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dan orang soleh ini bercerita, yang menyampaikan ini Habib Umar bin Hafid. Jadi antara yang bercerita, yang mimpi dan yang menyampaikan semua orang soleh, orang alim dan orang jujur, bukan bohong. Ada orang mimpi Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, ini kayaknya banyak penyakit yang bahaya, yang itu gimana supaya kita ingin selamat? Kata Rasulullah, perbanyaklah sholawat, sering-seringlah banyak sholawat, isi waktu-waktumu dengan sholawat, niscaya Allah akan jaga engkau. Nah, jadi ternyata resepnya mudah ya, resepnya hanya baca sholawat. Kalau ingin yang bersifat konsumsi kalian, ingin sehat dan jauh dari segala macam penyakit kecuali mati, habbatus sauda, kurma, madu, sudah tak perlu vaksin, sehat walafiat insya Allah. Ya kalau waktunya mati, habbatus sauda dawaun likulida illa sam, kata Rasulullah. Rasulullah maha benar, as-shadiqul amin, maha jujur, maha benar. Dan semua yang disampaikan dari Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Karena Allah sendiri menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan suatu kata-kata yang keluar dari dirinya sendiri atau dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi pasti benar apa kata Nabi Muhammad, alaikum bihabbatil barakah. Kalian harus menggunakan, mengkonsumsi habba barakah, biji yang penuh barakah. Habbatus sauda dawaun min kulli illa sam. Habba sauda itu obat dari segala macam penyakit
penyakit kecuali waktunya mati. Kalau waktunya mati, Nabi saja mati ya. Apalagi yang bukan Nabi, ya pasti mati. Habatus sauda, kurma juga ini hadisnya banyak. Madu juga ada ayat Al-Qur'annya bahwa itu sifat sembuh. Kalian mau cari kemana? Kau percayanya sama dokter? Kau gak percaya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat wahyu dari Allah yang menciptakan penyakit dan yang menyembuhkan penyakit? Konsumsilah habatus sauda. 80.000, 90.000, 100.000 bisa dapat kapsulnya. Ya, 60.000 sampai 100.000 lah tergantung mereknya. Bisa dapat kapsul 200 biji. Konsumsilah. Ustaz, mudah-mudahan sehat semua ya. Karena mereka orang-orang mulia yang punya tugas mulia, yang karena mereka lah kita semua mendapatkan ilmu pengetahuan, karena mereka lah kita tidak bisa belajar mencari ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka kewajiban kalian semua kita mendoakan guru-guru kita semua mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan bisa ngajar terus tanpa ada halangan, mudah-mudahan Allah berikan rizki mereka, rizki yang banyak, zahir batin yang barokah, halalan thayyiban, sehingga tidak banyak pikiran dan kesibukan. Waktunya semua diberikan kepada kita untuk memperhatikan, melayani dan memberikan ilmu-ilmu manfaat kepada kita. Mudah-mudahan ya Allah sehatkan mereka semua ya Allah, berikan mereka sehat walafiat Allah, berikan mereka rezeki ya Allah, panjangkan umur-umur guru-guru kita semua ya Allah sepanjang-panjangnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam ibadah kepada Allah, dalam bimbingan-Mu ya Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita semua. Tentunya kalau banyak bicara itu banyak khilaf, banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para dewan guru dan guru-guru saya yang masih ada, yang dulu mengajar saya di Madrasah Raudhul Ulum ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.